Drama penipuan yang dimainkan NAP 27 tahun penata rias pengantin asal Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat akhirnya dibongkar petugas Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Dengan mengaku sebagai manajer maskapai Citylink, pelaku dapat meraup keuntungan mencapai 100 juta rupiah. Polresta Bandara Soekarno-Hatta menangkap seorang tersangka kasus penipuan dan penggelapan dengan modus penerimaan pegawai perusahaan maskapai Citylink. Pengungkapan kasus tersebut dijelaskan oleh Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Kompol Alexander Yuriko kepada awak media pada Senin 8 Februari 2020 siang. Dikutip dari Kompas.com, tersangka NAP mengaku sebagai pegawai di maskapai Citylink kepada pasangan suami istri yaitu Andiansyah dan Neneng Mulyantiari pada akhir November 2020 lalu. Kemudian NAP memberikan tawaran ke pasutri itu untuk menjadi pegawai di maskapai tersebut. Ia mengungkapkan tersangka mengiming-imingi Andiansyah dan Neneng akan menerima gaji dengan rentang antara 4 juta rupiah sampai 5 juta rupiah per bulannya. Namun NAP terlebih dahulu menagih ke suami istri itu uang sebesar 34.637.700 rupiah untuk biaya masuk kerja, seragam, dan pelatihan. Uniknya, tersangka kemudian mengatakan kepada korban bahwa mereka telah diterima di Citylink. Mereka lalu dimasukkan ke grup WhatsApp yang dibuat oleh tersangka. Di dalam grup itu ada manajer perusahaan. Kemudian pada 11 Januari 2021, korban curiga terhadap NAP karena mereka tak kunjung menerima gaji. Lantas Andiansyah dan Neneng melaporkan penipuan tersebut ke pihak kepolisian pada hari yang sama. Menanggapi laporan tersebut, polisi menangkap NAP di Wisma Garuda Jalan Raya Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat pada Rabu 13 Januari 2021 dini hari. Hasil penyelidikan polisi ada 6 korban penipuan tersangka, adapun 4 korban lainnya bernama Rina Hardiani, Wiryanata, Pevri Mayang, dan Ika Marina. 4 korban lain juga ditagih biaya masuk kerja, seragam, serta pelatihan sebesar 15 juta rupiah hingga 20 juta rupiah tiap orangnya. Tersangka kemudian dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dan 372 KUHP tentang penggelapan dan diancam hukuman penjara selama 4 tahun. Tanggal 11 Januari 2021 kemarin, tim Garuda Satreskrim Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta mendapatkan laporan dari masyarakat yang merasa menjadi korban. Korban apa? Korban dari adanya janji mengenai rekrutmen untuk petugas front office, tiketing, dan check-in counter sebuah maskapai yang cukup terkenal di Indonesia dan cukup valid di Indonesia, yaitu Citylink. Yang cukup menarik di sini adalah bahwa korban ini melapor adalah sepasang suami istri yang merupakan dua-duanya korban. Dijanjikan satu menjadi front officer, yang satu dijanjikan menjadi petugas check-in counter. Dijanjikan oleh tersangka atas nama saudara NAP, kedua orang yang berpasangan suami istri ini, bahwa akan menjadi pegawai Citylink di bulan November 2020 kemarin, dan dibuatkan keadaan seolah-olah tersangka ini memang memasukkan korban untuk sudah menjadi pegawai Citylink. Kan bahwa pada pertengahan Desember 2021 tersangka memberitahukan kepada korban bahwa mereka sudah bekerja. Saya bilang mereka artinya apa, nanti akan saya jelaskan, bahwa korbannya bukan hanya 2 orang ini. Mereka sudah bekerja tapi masih sistem work from home. Terkait juga dengan sekarang masih masa pandemi COVID-19. Dibuktikan dengan mereka tergabung dalam sebuah grup WhatsApp group, di mana dibuatkan oleh tersangka sesosok yang bernama saudara C, yang diceritakan oleh tersangka kepada para korban bahwa C ini adalah salah satu manajer di Citylink. Diyakinkan benar di grup ini bahwa para korban ini sudah bekerja, tapi sekali lagi masih dalam sistem work from home. Di sini dituliskan absensi harian, pagi, siang, malam, termasuk diperintahkan untuk share log, termasuk adanya ID, kode ID. Padahal ini kode ID-nya oleh tersangka dibuat sekarang-karangnya aja. Dan atas nama saudara Chandra yang diceritakan oleh tersangka adalah merupakan salah satu manajer di Citylink, itu orangnya tidak ada. Jadi hanya rekaan dari tersangka NAP. Yang cukup menarik di sini adalah bahwa korban bukan hanya 2. Setelah saudara NAP berhasil kami amankan di tanggal 14, dilaporkan tanggal 11, ulangi tanggal 13. Tanggal 11 kami amankan, tanggal 11 dilaporkan, alhamdulillah 2 hari kemudian tim Garuda bergerak cepat dan tersangka dapat diamankan.
Korbannya sampai sekarang adalah 6 orang. Kami mohon kepada rekan-rekan pewarta di Hari Pers Nasional 2021 ini agar memberitakan kabar ini. Untuk apa? Agar masyarakat yang lain merasa menjadi korban, jangan ragu lapor ke Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta. Kerugiannya berapa Pak Kasat masing-masing? Kerugiannya per orang di rentang 15 sampai 20 juta. Jadi kemungkinan dari 6 korban bisa dihitung sendiri, 90 sampai 100 juta. Insya Allah uang ini akan kami cari pertanggungjawabannya dari tersangka. Tapi yang pasti dari hasil rekening yang telah kami telusuri rata-rata habis buat bersenang-senang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada fakta yang cukup menarik bahwa para korban yang kami hubungi, kanit sebelah kanan saya kiri saya ini hubungi, mereka belum yakin bahwa mereka ditipu. Bahkan kami hubungin penyidik, Mbak menjadi korban dari penipuan. Oh tidak Pak, saya masih work from home. Ini buktinya ada. Karena tersangka dan HP-nya sudah kita amankan, tentu kita buktikan melalui di WhatsApp group karena kita bisa mengakses, kita ping-ping dan demikian. Korban baru kaget, oh ya benar, baru sadar bahwa menjadi korban dugaan tindak pidana penipuan. Kami hadirkan. Kenapa? Pada saat kami amankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 kami jalankan. Dan ternyata yang bersangkutan setelah di swab antigen, rapid antigen untuk kemudian diteruskan dengan swab PCR, ternyata hasilnya adalah terkonfirmasi positif dan tersangka sekarang sedang berada di Rumah Sakit Tingkat 1 Raden Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta Timur. Untuk jabatan posisi yang untuk pekerjaan apa? Posisi yang ditawarkan dengan rentang gaji 4 sampai 5 juta adalah di 3 posisi, front officer, ticketing dan check-in counter. Kalau untuk background dari tersangka sendiri? Ya. Yang cukup menarik di sini adalah background tersangka tidak ada hubungannya sama sekali dengan Citylink dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan dunia penerbangan. Profesi sehari-hari dari tersangka adalah seorang penata rias pengantin. Kenapa kemudian maskapai Citylink yang dipilih? Karena maskapai Citylink setahu yang bersangkutan adalah membuat senyum banyak orang termasuk yang bersangkutan. Melalui apa? Pantun yang sering diucapkan pada saat akan maupun setelah landing pesawat Citylink. Mungkin rekan-rekan bisa mencari di beberapa literatur. Jeratan pasalnya seperti? Kami kenakan terhadap yang dilakukan oleh tersangka adalah pasal penipuan dan atau penggelapan 372 dan 378 dengan ancaman sampai dengan 4 tahun penjara. Demikian Tribun News Update kali ini. Nantikan berita yang lainnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.